Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang sedang menyimak pembelajaran di Hendarto Story. Sekarang kita belajar pembelajaran 3, tema 6, subtema 1 di semester 2 ini. Sekarang kita mulai belajar teman-teman. Silakan dilihat. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Benny beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Benny sambil tersenyum. "Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" pintar Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Benny. Apakah kamu juga ingin tahu isi artikel yang dibawa Benny? Yuk kita baca bersama. Ayo membaca. Bacalah artikel berikut dengan saksama. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi dan setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Setelah usahanya jalan, setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat putus asa. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Setelah kita membaca bacaan tentang Triyono di atas, maka kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan artikel tersebut. 1. Siapakah Triyono? Nanti teman-teman isi di bukunya di sini. Kita lihat ke atas. Siapakah Triyono? Triyono adalah seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya.
Nanti isi yang pertama tadi, nah seperti yang ditandai sekarang ini, jawaban yang pertama. Jawaban dari siapakah Triyono. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Yang telah dilakukan Triyono untuk menjadi pengusaha adalah: pertama, Triyono membaca buku. Ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-temannya semasa kuliah. Jawaban untuk yang nomor 2. Nah, seperti yang kita tanda ini. Kemudian, yang nomor 3. Kendala apa saja yang dihadapinya? Kendala yang dihadapi Triyono, yang paling besar kendalanya itu adalah masalah dana. Jadi maka dia mengumpulkan dana dari teman-temannya. Selanjutnya, apakah mimpinya? Jadi apa yang diimpikan oleh Triyono? Yang diimpikan Triyono itu ialah ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Itu adalah jawaban dari yang pertanyaan nomor 4. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Sekarang kita akan mengamati, ada gambar 4 buah. Lihat gambar yang pertama, peternakan ayam petelur. Gambar yang nomor 2, peternakan sapi. Gambar yang nomor 3, peternakan bebek atau peternakan itik. Gambar yang nomor 4, peternakan kambing atau domba. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Nah, tentu teman-teman pernah melihat gambar tentang peternakan yang ada pada gambar yang tadi. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Ayo berlatih. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan ternak yang berkualitas? Jika teman-teman bercita-cita menjadi usaha peternakan, maka teman-teman perlu memahami tentang cara menggemukkan hewan, penyakit hewan, kemudian berapa umur hewan tersebut, bagaimana cara memberi makan. Nah, itu harus teman-teman ketahui. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Hasil pertanian masyarakat Indonesia antara lain mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan tumbuhan, juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Ayo berlatih. Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram.
Buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Jadi teman-teman di kolom yang ini membuat peta konsep tentang tanaman agar dapat tumbuh subur. Misalnya tanaman wortel. Nah, apa peta konsepnya? Misalnya dibuat di sini wortel, kemudian buat garis di samping, tumbuh di mana? Di dataran rendah. Dataran rendahnya di mana tumbuhnya? Misalnya di sawah, atau wortel tumbuh di dataran tinggi. Nah, dataran tingginya di mana? Di kebun. Nah, nanti teman-teman buatkan di sini. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Diskusikan mengenai hal berikut. Di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? 1. Pegunungan, 2. Dataran rendah, 3. Pantai, 4. Lainnya. Tuliskan menurut pengamatanmu. Tulislah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Tuliskan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerahmu. Buat laporan hasil diskusimu. Tuliskan laporan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, kita lihat tabelnya. Ini cara mengisinya. Lingkungan daerah tempat tinggal. Misalnya teman-teman tinggal di daerah perkotaan. Nah, apa sumber daya alamnya? Di perkotaan, misal sumber daya alamnya industri. Kemudian mata pencarian atau pekerjaan penduduk di kota. Mungkin sebagai pekerja di pabrik, pekerja di kantor. Nah, itu salah satu. Kemudian lingkungan daerah tempat tinggal, mungkin teman-teman tinggal di dataran tinggi atau di pegunungan. Potensi sumber dayanya adalah perkebunan. Nah, mata pencarian penduduknya berkebun. Nanti tuliskan di sini. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Nah, teman-teman yang tinggal di dataran tinggi, apakah potensinya sesuai dengan daerahnya? Misalnya di dataran tinggi berkebun, hasilnya adalah misalnya wortel, kemudian bawang. Nah, itu kan sesuai. Apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Misalnya teman-teman tinggal di perkotaan. Nah, masyarakat perkotaan lebih banyak bekerja di industri, di bidang jasa, kemudian di kantor, kemudian berdagang. Nah, itu kan sesuai dengan lingkungannya. Jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat sekitarmu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan berikut. Ayo berlatih. Kegiatan dilakukan secara berpasangan dengan teman sebelahmu. Bertanyalah kepada temanmu mengenai hal berikut. Apa cita-citamu? Apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitarmu? Laporkan hasil jawabanmu pada diskusi kelas. Tuliskan hasil diskusi dengan mengisi tabel berikut. Nanti teman-teman sesuai dengan tabel ini
bertanya kepada temannya, buat nama temannya di sini, kemudian tanyakan cita-citanya. Kemudian tanyakan juga apa manfaat cita-citanya itu bagi lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya cita-cita teman-teman itu menjadi petani modern. Cita-citanya menjadi petani modern, manfaatnya bagi lingkungan bisa memenuhi pasokan sayur di daerah tempat tinggalnya. Nah, itu kan berguna. Itu salah satu. Kamu sudah mengetahui beragam cita-cita teman sekelasmu. Dapatkah kamu membuat kesimpulan tentang cita-cita mereka yang beragam tersebut? Jadi teman-teman, cita-cita masing-masing dari kita itu beragam sesuai dengan daerah tempat tinggalnya dan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ayo membaca. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keberagaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Ayo simaklah puisi berikut. Hidupku penuh warna. Karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Langit itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah, itu adalah puisi teman-teman. Sekarang kita jawab. Apa judul puisi tersebut dan siapa pengarangnya? Judul puisinya adalah Hidupku Penuh Warna. Pengarangnya D. Karitas. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Nah, apa yang teman kira-kira dengan membaca puisi tersebut? Apa yang teman bayangkan? Nah, terlihat tadi bahwa hidupnya penuh warna dengan berbagai macam cita-cita dari teman-temannya. Menurutmu apakah isi puisi tersebut? Isi puisi tersebut tentang berbagai macam cita-cita. Berapa jumlah bait dalam puisi tersebut? Sekarang kita lihat teman-teman berapa jumlah baitnya. Ingat, bait itu dinyatakan dengan 4 buah baris. Jadi kalau sudah 4 buah baris berarti jadi 1 bait. Lihat 4 buah baris itu adalah bait pertama. Lihat lagi 4 baris yang kedua. Lihat bait yang kedua. Bait yang ketiga. Kemudian bait yang keempat. Puisinya berjumlah 4 bait. Berapa jumlah baris di setiap baitnya? Nah, kita kalikan saja 4. Puisi tadi baitnya 4. 1 bait ada 4 baris. Berarti 4 dikali 4. Jadi sama dengan 16 baris. Tentukan rima setiap bait pada puisi tersebut. Nah, kita lihat rima atau bunyi akhir dari vokalnya. Lihat rimanya. Baris pertama, rimanya kita namakan dengan A. Baris yang kedua, I. Jadi rimanya A, A, I, I. Bait yang kedua rimanya I, A, I, A. Bait yang ketiga rimanya I, A, I, A. Karena berbeda. Baris yang pertama sama dengan baris yang ketiga. Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana cara memberi bait dari rima setiap bait pada puisi. Ayo renungkan, apakah manfaat keragaman bagi kita?
Sikap apakah yang perlu dikembangkan untuk menghadapi keberagaman? 3. Hal baru apa yang kamu temukan pada pembelajaran hari ini? Kerjasama dengan orang tua. Siswa membacakan puisi yang telah dibuat di sekolah di depan orang tuanya. Siswa berdiskusi dengan orang tua tentang cara-cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita. Jadi teman-teman, pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 3 tema 6 subtema 1 ini adalah tentang puisi, kemudian tentang cita-cita, dan tentang hewan. Bagaimana cara menjaga hewan, bagaimana cara berusaha, bagaimana cara beternak, dan sumber daya alam, ya, terkait dengan sumber daya alam. Terima kasih teman-teman, sampai di sini semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dukung terus saluran Hendarto Story dengan like, share, dan subscribe. Semoga ini menjadi tempat belajar dan tempat menambah ilmu bagi teman-teman semuanya, khusus di kelas 4 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.